yang bisa Putri bantu? Oke, jadi kamu merasa sedih akan hal itu ya, merasa tidak dihargai saat itu. Oke, bisa dilanjut. Itu satu kelas. Oke, apa yang kamu rasakan saat teman-teman itu tidak mau bermain sama kamu? Terus saat itu yang kamu rasain apa? Jadi kamu sakit hati ya, karena gak dianggap sama teman-teman, tapi kamu udah berusaha ngajak. Oke, bagaimana perasaanmu tentang diri kamu sendiri ketika dianggap seperti itu? Itu membuat kamu merasa tidak percaya diri kan di kelas? Kamu merasa tidak percaya dirinya itu karena apa? Gitu. Tapi itu kan berarti yang kamu pikirkan ya? Yang kamu pikirkan seperti tadi, kamu takutnya itu teman-teman kamu nggak terima kamu, takutnya gara-gara kamu ribet jadi nggak suka sama kamu. Terus apakah kamu sudah mencoba ngajak bicara sama teman kamu? Terus bagaimana teman kamu merespon ketika kamu ajak bicara? Karena kayak gimana? Kamu pasti merasa sedih ya? Oke, terus bagaimana menurut kamu ketika kamu sudah melakukan hal tersebut, ngajak ngomong dulu, tapi nggak direspon, yang kamu rasain lagi seperti apa? Tapi dijawab nggak? Dari awal sampai saat ini? Tadi kamu juga udah bilang katanya kamu introspeksi diri. Nah, dari introspeksi diri itu yang kamu temuin apa? Di kelas satu atau dua orang nggak ada sama sekali. Tapi untuk Putri respon ke kamu baik ya? Dulunya dia respon kamu nggak? Enggak. Terus
secara kamu biar si Putri akhirnya bisa tenang gimana? nggak tahu dia sendiri lah tiba-tiba kayak cerita dia sendiri kayak dia tidak ngajak ngomong dan saya kan malah ya dia mengatakan dia juga pengen tenang gitu makanya aku saya apa-apa sering minta tolong aku gimana aku juga kan melalui dia cuma kadang dia aja yang kalau aku minta tolong kadang sedikit kalau kayak masam. Oke, tadi teman kamu tadi kita sama Putri ya. Dan teman-teman kamu yang lain, kamu udah pernah ngomong belum kalau kamu tuh sedih gitu loh? Kenapa? Dia udah pernah nanya belum? Oke, nanti nyatanya Putri bisa. Jadi kan bisa disimpulkan ya bahwa mungkin cara tersebut bisa kamu lakukan, tapi kamu terhalang sama persepsi kamu sendiri. Kamu udah mikir kejauhan dulu kalau teman-teman kamu itu nggak suka, nggak bakal jawab kamu. Kamu tadi kan juga sudah introspeksi diri ya. Dari introspeksi yang kamu lakukan itu apa aja sih kekurangan kamu? Dan apakah kamu sudah berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kamu? Sudah belum? Contohnya? Rahel, saya tahu yang kamu rasain, saya paham. Tapi apakah dengan kamu diam, kamu takut sendiri, itu kamu happy? Ya enggak. Malah mungkin bisa lebih memperkeruh keadaan. Iya kan? Oke, dari sini berarti Ibu bisa nangkep kamu itu takut. Iya kan? Kamu udah takut duluan. Kamu coba berani ngomong gitu loh. Sama Putri kan kamu berani ngomong ya, karena mungkin udah temenan. Tapi kalau sama teman-teman kamu mungkin bisa dicoba yang ngobrol. Kan dulu mungkin sempat gagal, ya kan? Kamu tadi juga udah katanya udah ngajak bicara sama teman, tapi gak dijawab. Oke, teman kamu dengar gak? Dengar. Kamu mencoba itu berapa kali? Dan kamu ngajak ngobrolnya dengan ekspresi wajah yang seperti apa? Oke, tadi kan kita udah dapat kuncinya ya. Apa tadi kuncinya? Dari diri kamu sendiri. Kamu takut. Kamu kan takut ya. Kita coba keberanian kamu. Kira-kira kita coba aja nih di sini. Ketika tadi ngobrol dan kita gali masalah kamu, kita identifikasi, kita nemu bahwa ternyata kamu itu takut. Kira-kira setelah tahu bahwa kamu itu takut buat coba ngobrol, kamu ada pandangan nggak kira-kira kamu mau ngapain ke teman-teman kamu?
terbuka, nggak usah ada privasi atau apa, lo bisa ngobrol secara luwes tanpa takut sebut merek. Dan tentunya juga tetap ini tuh kamu cerita juga sesuai dengan kesukaan kamu, biar jalannya itu lurus, biar saya juga bisa paham masalah yang kamu hadapi. Ya, misal pun nantinya bocor, berarti dari kamu sendiri mungkin yang cerita ke teman kamu. Saya kalau di situ nggak mungkin cerita. Oke. Tadi kan masalah kamu ternyata ada kantor temennya yang ngasih kelas. Berarti apakah waktu di awal kamu masuk di kelas itu sebelumnya baik-baik saja? Ngomong aja siapa namanya, kenapa, bagaimana, nggak usah takut. Oke, kamu bisa percaya penuh sama Gusti. Kamu tahu kejelekan apa yang diomongin teman-teman kamu? Tentang apa? Oh, berarti yang sering dibahas mengenai seragam aja, nggak ada yang lain. Benar? Oh, dia berteman nggak sama Naga? Yang baik kamu orang tuanya Naga atau budenya? Budenya. Kenapa bisa budenya juga beli-beliin kamu?
juga pernah ngejelekin kamu? Terus kalau kamu ditolak sama teman-teman kamu juga udah coba ngajak ngobrol? Kalau yang cowok, oke, kita coba cari solusi untuk masalah pertemanan kamu di kelas ya. Mungkin yang bisa itu bantu di situ. Oke, kita coba cari solusinya bareng-bareng. Untuk ada mungkin kamu dari diri kamu sendiri, kamu ketika ada teman yang bisa ngajak bicara apabila ada kesempatan kalian bisa ngobrol itu, apakah respon kamu baik atau itu dalam hati? Kalau tindakannya secara langsung, kamu excited nggak? Excited? Terus setelah itu kamu pernah nanya nggak kurang tuh apa? Kamu tahu kalau ada kayak gitu sejak kapan? Kamu mulai ngejelekin kamu pas zaman ini. Terus kalau sama Nada bener-bener nggak ada obrolan ya sampai saat ini. Tapi kamu pernah ngobrol sama temen-temennya Nada? Kamu nanya apa? Oke, saya paham. Mungkin emang teman-teman di kelas kamu udah terlanjur nggak suka ya sama kamu. Jadi mungkin kamu jangan malah diem juga. Soalnya kalau diem ya makin kamu dianggap patung, kamu dianggap nggak ada, ya kan? Oke, mungkin kamu emang bisa ya sendiri, tapi kamu nggak mencoba gitu biar profesional. Jadi ya udah, kalau ada tugas ya udah ayo kita kerja sama. Kalau ada pembahasan ya udah ayo kita bahas. Terus ketika ada guru nerangin, kamu nggak coba berfokus biar kamu tuh bisa menguasai. Jadi kamu nggak senanya-nanya dan kamu dilepeh sama teman-teman kamu. Tapi responnya baik kan?
coba menghilangkan rasa takut kamu? nggak bisa. Kalau mau itu suka aku kayak kalau mau sama sesuatu itu kayak tertekan gitu loh Bu. Kayak takut kayak Tapi oke, tapi nyatanya kamu sama Bu Sylvie deket nggak? Enggak kan? Enggak ada yang salah, semua tergantung ya. Nah, emang harus bisa buat meninggalkan pemikiran-pemikiran negatif itu. Nyatanya kita contohnya aja nih ya, kamu tadi udah takut dulu ketika mau ngobrol ke Bu Sylvie, takut diikuti atau apa. Nyatanya bisa. Dan mungkin kamu nggak takut dulu, kamu berani melangkah dulu. Masalah respon itu nanti ngalir juga, yang penting kamu tidak merugikan mereka. Kira-kira kamu merugikan mereka enggak? Enggak kan? Ini Kak, jadi kalau bisa diperbaiki ini, coba tanya, aku sebenarnya salah apa sih? Kurangku apa toh? Kenapa gitu? Oke, kamu udah
nih ya sebelumnya, kamu selalu bisa sendiri, padahal kamu itu belum sepenuhnya emang bisa. Terus kamu ketika udah dapet omongan jelek, kamu udah langsung overthinking, udah kesulut emosi duluan juga, iya nggak? ya kan ya. Terus kamu juga malah milihnya diem, udah milihnya diem, terus ketika dapat omongan kayak gitu kamu balas. Iya, soalnya kalau memang itu soalnya aku merasa kayak itu ngomongin aku yang itu juga Malah kamu sudah pernah tanya itu ngomongin kamu apa enggak? yang enggak cuma kayak dia karena aku juga tinggi Oke, gini, yang bisa itu tangkap, mungkin kamu harus bisa coba itu Rahel. Kamu coba ketika ada kamu merasa diomongin, coba lah tanya baik-baik, ngomongin aku ya enggak, kalau enggak ya udah. Terus responnya kalau ketus, ya udah coba diajak ngobrol yang lain, alihkan isu itu. Kalau di waktu jam pelajaran nggak memungkinkan, bisa di waktu istirahat. Kamu coba tarik 1, 2, 3 orang. Ya jangan gitu. Jadi nggak semua jawaban terus dari teman kamu itu berarti dia benci sama kamu. Mungkin ada sedikit rasa benci, mungkin ada ya, tapi kan kalau terus-terusan kamu mikirnya gitu, kamu nanti yang apa-apa mikirnya negatif, kamu nggak bisa berpikiran positif. Oke, kenapa kamu bingung? Kamu nggak tahu kalau mau ngomong apa? Karena kamu ingin interaksi. Iya toh, kamu jarang ngobrol, jarang ngomong. Makanya dari situ belajar ngomong. Apa-apa nggak apa-apa, kamu nanyain hal sepele juga nggak apa-apa. Yang penting itu tuh sebagai alibi kamu buat kalian ngomong. Kamu perbanyak kosakata kamu dan perbanyak mulut kamu bergerak. Nah, jadi nanti secara tidak langsung juga artikulasi intonasi dari kamu ngomong pun bisa mereka dengar dengan jelas. Gitu. Iya nggak? Kalau dipikir-pikir. Oke, dari pembahasan kita dan bisa tangkap apa? Terus, oke, bagus. Jadi dari sini kamu bisa nangkep obrolan kita. Nah, kamu juga udah tahu kedepannya gimana. Nah, selanjutnya gini Rahel, kamu tadi udah ada pandangan ya. Terus untuk kamu besok yang kamu mau lakuin ke teman-teman kamu, sudah ada strategi untuk melakukan hal tersebut. Oke, balik lagi. Tadi kamu udah ngomong jangan takut dulu. Ini kamu udah takut lagi. karena aku nggak tahu kalau yang itu dia juga ikutan. Oke, namanya manusia
manusia ya, perilaku itu perilaku kayak gitu emang nggak mudah kan ya, buat ngajak ibaratnya komunikasi seperti kalau kamu nggak nyoba jangan malah nggak mau lagi. Kalau mau nangis nangis aja ya apa. Oke, nangis dulu kan. Atur nafasnya. Maaf ya kalau bikin kamu mungkin merasa kecil, tapi kalau kamu nggak nyoba kamu juga nggak akan, kamu akan stuck di posisi itu, kamu hanya bisa ngeliatin. Kamu mau kayak gini terus? Nggak mau kan? Karena kita harus memiliki keberanian. Gak diterima nggak apa-apa, namanya juga usaha. Tapi kamu tetap juga harus memperbaiki diri kamu. Coba pikiran itu hilangin dulu. Mungkin selama 1 bulan, 1 minggu wes, 1 minggu pikiran itu coba hilangin. Jangan takut buat memulai. Jangan takut gak diterima dulu. Anggap aja ada suatu keajaiban kamu diterima. Kalau enggak ya udah jalani hari-hari santai, tetap kan jangan batin. Tidak bisa. Itu apa-apa kita Ya makanya jangan jadikan itu sebuah masalah. Kamu coba bisa berpura-pura mungkin ya, main tenang, kamu anggap aja gak ada apa-apa, kamu menjalani hari-hari ya seperti wajar tanpa dosa. Coba ngajak ngobrol temenmu seperti kamu masuk pertama kali. Ini sudah termasuk kamu ada pandangan. Jadi oke, mungkin kamu bisa ngobrol ketika kamu butuh. Kan kamu butuh kan terus. Ya terus sebenarnya. Nah, jadi warning aja sih dari BJB ketika kamu nanti nyaman sama teman kamu, jangan cerita semua hal tentang kamu. Karena kalau salah temen, identitas, keturunan, kejelekan, aib, semuanya keluar.
kamu bergantung sama orang. Bahkan tujuan sendiri yang dulu aku juga ini bisa bilang aku juga pernah nolak kerja itu aku juga kerja dengan kerjanya yang berbeda nggak tahu maksudnya karena sekarang kan begitu dapat sekolah sendiri terus sekolah sendiri Oke, nggak ada yang salah dari niat baik idenya adalah kira-kira kalau nadanya itu terlalu problematik nggak? Kalau terlalu berlebihan, kamu boleh hindarikan perubahan lebih kena hidup kamu. Terus apa namanya? tapi jujur tidak nggak kelas sama aku kalau yang berbeda sama yang lain itu juga aku nanti mau kayak videonya aku bilang sama mereka Nah, pikiran itu coba hilangin dulu. Anggap aja, terus saya itu coba anggap baik itu si nadanya nggak ada. Nanti kalau dia keluar, baru ngomong, baru speak up. Kalau nggak keluar, berarti itu hanya pikiran kamu kok. Sampai sini bisa ngomong. Kamu tetap di prinsip kamu dan kamu apa-apa bisa sendiri, tapi kamu juga perlu bersosialisasi. Di sini tuh maksudnya gimana? Oke, kamu mungkin bisa memperkuat pemahaman kamu, bisa memperkuat akademik kamu, bisa memperkuat kalau kamu ditolak gimana, tapi kamu tetap coba interaksi sama teman kamu, coba baik juga ke teman kamu, karena mengharapkan kamu dibaikin juga. Nggak apa-apa. Itu juga berarti yang paham juga kita kalau bantu mungkin masalah apa nggak sih? Nggak apa-apa. Ibaratnya tuh gini, kamu nggak dianggap, tapi buktikan bahwa kamu itu berharga, kamu itu layak. Jangan merasa kecil atau merasa nggak harus pintar, tapi kamu bisa memegang prinsip kamu bahwa kamu itu udah mampu kamu sendirinya, tapi jangan menutup diri buat nggak interaksi sama orang, jangan menutup diri buat kamu itu tidak suka juga sama orang. Kalau saya tanya lagi sekali lagi, yang kamu pengenin, yang kamu harapkan itu apa? Yang membuat kamu cemas itu apa? Itu hal-hal negatif.
yang ibu bisa jelasin ke kamu gini, kamu cemas sama teman-teman kamu kalau nantinya kamu mengalami bahan omongan atau kamu dimanfaatin, terus yang kamu pengen kamu tuh bisa temenan normal. Sebenarnya ada yang kamu berarti nggak dari pertemanan ini? Karena kamu kan tadi juga bilang saling tolong menolong, bisa berteman baik. Kalau kamu pengennya sama-sama baik, oke lah. Berarti kamu harus prinsipnya ya udah aku temenan, memang pengen temenan. Kalau aku nggak diberikan feedback positif balik nggak apa-apa, yang penting nggak dikasih feedback negatif. Berarti gitu, kamu baik ke orang kayak tadi minta tisu dan sebagainya nggak apa-apa, berarti kayak kamu jangan merasa kamu dimanfaatin. Enggak. Hilangkan coba pikiran-pikiran kayak dugaan-dugaan kamu mengenai hal-hal yang negatif itu, coba alihkan ke hal-hal yang positif. Kamu upgrade diri kamu lebih fokus dan kamu merangin, kamu bisa lebih mungkin belajar biar kamu mungkin bisa menguasai materi tersebut. Ya tadi saya bilang gak harus pinter tapi paham. Paham dalam pembelajaran, paham dalam memahami karakter teman-teman kamu. Jadi ketika kamu paham sama karakter teman kamu, oh kamu tahu berarti ketika aku bersikap gini nanti dia marah. Oh kalau mungkin aku bersikap gini nantinya dia juga gini. Itu loh. Ya kalau kayak gitu udah gak usah ditanggapi. Ketika kamu udah merasa capek, ya udah diam. Tapi jangan terus diem. Kamu coba lagi besok. Ada pandangan. Tapi ketika kamu setelah cerita sama saya, ada perasaan lega nggak? Ada. Jadi mungkin kita bisa lihat perkembangannya minggu depan ya. Jadi mungkin itu ya, bisa sholat dulu. Kita akhiri. Terima kasih. Karena yang penting itu kamu berani melawan hati kamu. Jangan mikir negatif sih. Karena yang kamu mikir negatif, ya udah pikiran itu terus yang selalu membuat kamu. Jadi menutup potensi kamu. Kamu apa-apa jadi ragu. Ya, lebih tenang, sedikit happy ya. Ya. Karena apa? Terus oke. Jadi sekarang merasa lebih baik ya. Semoga besok dan seterusnya ada kemajuan. Kita tetap evaluasi buat pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Senyum dulu dong. Senyum, tunjukkan gigi ya. Oke. Jangan sedih, jangan takut, tetap percaya diri.
terkuat dengan kamu juga. Kamu itu tetap bisa, tetap berharga. Jangan merasa kamu kecil dan merasa kamu gak bakal ditemenin. Bisa. Dan kita gak apa-apa sih kita mesti ngalah dulu, kita yang ngalahin ngajak ngobrol ya kan, daripada diem-dieman terus mau sampai kapan. Oke? Udah cukup. Kalau ada kemajuan yang begitu besar, cerita lagi ke saya. Kalau tidak berhasil, mungkin sudah cerita ke saya, bisa saya ada kapanpun mendengarkan cerita kamu. Oke? Mungkin kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Iya.